Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadewi dengan NPM 2259201011 dari kelas 5A. Nah, di sini saya akan melakukan fitur engineering, data argumentasi, dan normalisasi data. Dengan dataset yang saya gunakan yaitu kumpulan data pribadi biaya medis. Yang pertama kita lakukan adalah pakai garis ini. Nah, untuk kolom itu terdapat usia, jenis kelamin, BMI atau indeks massa tubuh, dan anak-anak, rokok, wilayah, dan biaya. Selanjutnya kita buka Google Colab. Yang pertama sini kita masukkan datasetnya terlebih dahulu ya. Kita upload di sini. Fungsi di-uploadnya dataset ini untuk memanggil dataset supaya dia mengeluarkan outputnya. Nah, di sini yang pertama ada fitur engineering, membaca dataset, menampilkan 5 baris pertama dan informasi kolom. Nah, di sini outputnya terdapat age atau usia, dan seks jenis kelamin, BMI massa indeks tubuh, dan ini children, smoker, region, dan charge. Di sini ada umur, jenis kelamin, massa indeks tubuh, anak-anak, rokok dia perokok atau tidak, dan ini wilayah, dan ini biaya. Dan ini selanjutnya ada menampilkan informasi dasar dataset. Yang kedua, identifikasi fitur dengan korelasi antar variabel numerik, dan visualisasi korelasi. Ada encoding fitur kategorikal menggunakan label encoding untuk fitur seks dan smoker, one hot encoding untuk region. Selanjutnya di sini mengumpulkan fitur numerik, membuat kategori untuk fitur age dan BMI. Ada encoding untuk fitur yang baru dibuat, dan ini menampilkan fitur-fitur yang dimodifikasi. Dan ini terdapat outputnya. Kolomnya ada sama aja, ada usia, jenis kelamin, massa indeks tubuh, anak-anak, dia perokok atau tidak, wilayah, dan biaya. Ini juga sama. Nah, age ini berpotensi mempengaruhi biaya medis, dan massa indeks tubuh ini indikator kesehatan yang relevan, biasanya terkait biaya medis, dan smoker ini berpengaruh besar pada kesehatan dan biaya medis. Untuk wilayah atau region ini mungkin memengaruhi biaya medis karena perbedaan tarif layanan di tiap area. Nah, di sini ada correlation metric of numeric features. Nah, pada matriks korelasi di sini kita dapat melihat bahwa variabel charge memiliki korelasi yang cukup kuat dengan age dan BMI atau massa indeks tubuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fitur age dan BMI kemungkinan penting dalam memprediksi charge. Dan fitur children memiliki korelasi rendah terhadap charge, sehingga mungkin pengaruhnya lebih kecil. Jadi, dapat kita simpulkan ya,
untuk encoding fitur kategorikal seperti sex, smoker, dan region ini dan binding atau usia ke dalam kelompok umur untuk mengurangi kompleksitas model, misalnya menjadi kategori anak, dewasa, atau senior gitu. Dan selanjutnya di sini outputnya data setelah encoding dan data setelah fitur engineering. Nah, selanjutnya di sini ada tampilkan dataset sebelum fitur engineering, visualisasi distribusi charge sebelum transformasi logaritmik. Selanjutnya ada transformasi fitur. Di sini ada encoding variabel kategorikal. Di sini pengelompokan fitur numerik. Ada encoding untuk fitur baru. Ini transformasi logaritmik pada charge untuk mengatasi distribusi yang ini ada interaksi antar fitur, interaksi antar BMI dan smoker. Di sini ada tampilkan data setelah fitur engineering. Dan di sini ada visualisasi distribusi log charge setelah transformasi logaritmik. Nah, di sini ada visualisasi perbedaan dataset sebelum dan sesudah fitur engineering. Nah, di sini ada distribusi umur sebelum dan sesudah pengelompokan. Di sini ada distribusi BMI sebelum dan setelah pengelompokan. Nah, di sini ada outputnya. Outputnya distribusi age sebelum pengelompokan. Di sini ada setelah pengelompokan. Di sini BMI-nya sebelum dan sini sesudah pengelompokan. Nah, jadi penjelasan mengenai setiap transformasi fitur yang dilakukan dalam kode beserta alasan mengapa transformasi tersebut diperlukan. Pertama ada encoding variabel kategorikal, mengubah kategori sex, smoker, and region menjadi numerik agar bisa diproses model, pengelompokan atau BMI, dan age dan BMI. Membuat kategori umur dan kategori BMI atau masa indeks tubuh seperti adult dan obese. Untuk menangkap pola umum tanpa memerlukan nilai spesifik. Selanjutnya ada transformasi logaritmik pada chart. Mengurangi skewness biaya medis, membuat distribusi lebih normal untuk meningkatkan performa model. Nah, selanjutnya ada interaksi fitur BMI smoker. Menggabungkan BMI dan smoker untuk menangkap efek kesehatan dari perokok dengan BMI tinggi terhadap biaya medis. Sini selanjutnya ada salin dataset untuk analisis sebelum transformasi. Sini transformasi fitur, pengelompokan fitur numerik, transformasi logaritmik pada chart, interaksi antar BMI dan smoker. Di sini ada visualisasi perbandingan sebelum dan sesudah fitur engineering. Distribusi chart sebelum dan setelah. Ini juga umur sebelum dan sesudah pengelompokan. Nah, ini outputnya ada distribusi chart sebelum transformasi dan ini yang sesudahnya. Yang X juga sama, yang ini sebelum dan ini yang sesudah pengelompokan. Dan ini juga begitu, ini sebelum dan ini sesudah pengelompokan. Nah, jadi distribusi chart membandingkan distribusi sebelum dan setelah transformasi logaritmik untuk melihat efek pengurangan skewness. Dan selanjutnya ada distribusi age, menunjukkan distribusi age sebagai nilai numerik dan sebagai kategori atau age group. Selanjutnya ada distribusi BMI, menunjukkan BMI sebelum dan sesudah dikelompokkan menjadi kategori. Nah, di sini selanjutnya ada pastikan stopwatch dan wordnet sudah diunduh. Di sini ada contoh data teksnya. Selanjutnya ada fungsi untuk mengganti kata dengan sinonim. Mendapatkan sinonim untuk kata, ganti kata dengan sinonim jika sinonim berbeda dari kata asli. Nah, di sini fungsi untuk menghapus stopwatch, fungsi untuk permutasi urutan kata. Selanjutnya di sini proses augmentasi teks.
Melakukan augmentasi secara berurutan menampilkan hasil augmentasi, dan di sini outputnya begini. Jadi mengganti sinonim membantu meningkatkan variasi teks dengan mengubah kata-kata menjadi sinonimnya. Hal ini menambah variasi pada data tanpa mengubah makna kalimat. Selanjutnya, penghapusan stop words menghapus kata-kata umum yang tidak membawa informasi signifikan, mengurangi kompleksitas teks tanpa menghilangkan konteks penting. Selanjutnya ada permutasi urutan kata, mengacak urutan kata dan dapat menambah variasi teks, membantu model menjadi lebih robust dengan berbagai variasi struktur kalimat. Nah, di sini ada pilihannya calling numerik, min-max calling, discourse standardization, tampilan hasil normalisasi dan standarisasi. Dan di sini ada outputnya, data sebelum normalisasi, ada column H, BNI, children, dan charts. Dan di sini data setelah min-max calling, dan di sini ada data setelah discourse standardization. Nah, selanjutnya ada di sini baca dataset untuk pilih fitur numerik untuk contoh. Dan ada numerical features ini ada H, BNI, children, dan charts. Sesuaikan dengan dataset. Normalisasi data dengan min-max scaling, split data menjadi training dan testing. Asumsi smoker sebagai label binary untuk contoh. Selanjutnya ada model KNN sebelum normalisasi. Dan ini ada outputnya di sini. Nah, min-max scaling ini digunakan untuk mengubah skala fitur tentang 0,1 dan model KNN dilatih dengan data yang dinormalisasi. Selanjutnya ada ini. Pastikan label smoker dan fitur numerik ada di dataset. Pilih kolom numerik, normalisasi data dengan min-max scaling, split data menjadi training and testing, model Kineris Network atau KNN. Di sini ada model support vector machine atau SVM. Juga ada model neural networks. Nah, di sini ada outputnya. Sini ada pilih fitur numerik, plot distribusi sebelum normalisasi, dan di sini sebelum normalisasi dan normalisasi dengan min-max scaling, dan di sini ada outputnya. Nah, di sini ada umur sebelum dinormalisasi dan BNI sebelum dinormalisasi, children sebelum dinormalisasi, dan chart sebelum dinormalisasi. Nah, jadi distribusi chart ini membandingkan distribusi sebelum dan setelah transformasi logaritmik untuk melihat efek pengurangan skewness, dan distribusi H menunjukkan distribusi H sebagai nilai numerik dan kategori sebagai H group, dan distribusi BNI menunjukkan BNI sebelum dan sesudah dikelompokkan menjadi kategori. Dan ini ada fitur engineering, encoding variable, categorical. Di sini ada data augmentation, augmentasi sederhana dengan mengubah sedikit nilai numerik. Dan di sini gabungkan data asli dan data augmentasi, normalisasi data dengan min-max scaling, split data menjadi training and testing, dan selanjutnya model evaluasi. Di sini yang pertama ada Kineris Networks, dan yang kedua ada support vector machine atau SVM. Dan yang ketiga ada neural networks. Di sini selanjutnya ada tampilkan hasil akurasi dan analisis potensi dampak. Nah, di sini ada outputnya. Dan segitu aja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.